Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati mahasiswa pemrogram mata kuliah Usul Fikih rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa menyapa Anda di perkuliahan kedua mata kuliah Usul Fikih yang di pertemuan ini kita akan membahas tentang seputar usul fikih, baik itu terkait dengan pengertian ruang lingkup atau objek pembahasan, dalam bahasa Arabnya disebut dengan mawdhu'ul bahthi, kemudian terkait dengan al-alaqah bainal fikih wa usulih, hubungan antara fikih dan usul fikih, dan yang terakhir adalah terkait dengan al-ghayah al-maqsudah min ta'allumihima, tujuan yang hendak dicapai dari mempelajari usul fikih dan juga dari ilmu fikih. Baik, sebelum kita mulai bahasan pada pertemuan kali ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga apa yang kita bahas ini ada manfaat dan barakah. Ala hadhihi wa ala kuntum salihah wa ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah rahimakumullah jami'an. Saya di sini akan menampilkan slide agar Anda bisa kemudian memahami apa yang saya sampaikan dari slide yang saya buat ini. Jadi untuk memudahkan, saya buat rekaman ini agar Anda kemudian bisa memahami terhadap apa yang akan saya bahas. Ya. Oke, ini. Jadi pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan usul fikih, pengertian objek dan tujuan mempelajarinya. Mungkin bagi Anda yang dari sebelumnya, yang sebelum masuk ke IAIN Jember ini adalah di bangku SMA ataupun SMK, materi ini mungkin terasa asing karena usul fikih ini hanya ada di bangku madrasah aliyah. Ya. Dulu saya sebelum menjadi dosen, saya adalah guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Salah satu bahasannya adalah mengenai usul fikih ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini terkait dengan definisi daripada usul fikih itu sendiri. Usul fikih sebagaimana yang ada di slide ini adalah al-ilmu bil qawaidi wal buhuth allati yutawassalu biha ila istifadatil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiriyah. Aw hiya majmu'atul qawaid wal buhuth allati yutawassalu biha ila istifadatil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiriyah. Adalah ilmu terkait dengan kaedah-kaedah dan pembahasan. Jadi usul fikih itu banyak kaedah nanti. Dan juga pembahasan-pembahasan, contohnya
kalau ini ada lafaz begini, ini nanti maknanya gimana? Uhillat lakum bahimatul an'am misalkan. Atau hurrimat alaikum ummahatukum. Ada teks begitu. Diharamkan bagimu ibumu. Masa ibu haram? Nah, ini nanti ada buhus termasuk pembahasan. Dalam bahasa di situ kalau ada kata hurrimat alaikum ummahatukum, itu tentu ada kata yang dibuang. Ada kata yang disimpan. Setelahnya kata alaikum, itu maksudnya adalah hurrimat alaikum nikahu ummatikum. Diharamkan bagi kamu menikahi ibu-ibumu. Ada kata nikah di situ. Jadi kalau kemudian langsung dipahami hurrimat alaikum ummahatukum, maka susah untuk memahami apa yang maksudnya dari ayat Al-Quran ini. Kok ibu kemudian diharamkan? Haram gimana? Kan gitu. Perlu penjelasan. Kaidah. Nah, misalkan ada redaksi amar, perintah dalam Al-Quran, aqimus shalah. Dirikan sholat. Ini menurut usul fikih itu akim itu termasuk fil amar. Dari kata aqama yuqimu iqamatan wa muqaman fa huwa muqimun wa dzaka muqamun akim. Akim ditasrif ke bawah, tasrif lugawi, akim akima akimu. Wa aqimu, dirikanlah oleh kalian semua as-sholata kepada sholat, dirikan sholat. Itu maksudnya gimana itu? Ini ada hukum apa? Nah, menurut kaidahnya ini termasuk masuk kategori kaidah al-amr. Qaidul amri yang pertama adalah al-amrul ijab. Perintah itu untuk menunjukkan wajib. Oh, berarti karena di situ ada akimu, berarti wajib mendirikan. Mendirikan apa? Sholat. Oh, berarti hukumnya sholat menjadi wajib. Ulama kemudian merumuskan beberapa hukum itu ya dari ini, dari usul fikih. Jadi usul fikih itu hanya memahami atau mengetahui kaidah-kaidah dan pembahasan yang dengan kaidah-kaidah ini seseorang bisa kemudian sampai untuk memahami hukum syar'i yang sifatnya amali. Sifatnya amali itu artinya dilakukan oleh kita sehari-hari. Praktis. Ya. Ada hukum syar'i yang kemudian nazari. Seperti wajib adanya Allah. Oh, Allah itu wajib. Itu kan hukum syar'i sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Kalau amali itu dilakukan tiap hari seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa dan semacamnya. Ya. Terus atau usul fikih itu adalah majmu'atul qawaid wal buhuth allati yutawassalu ila istifadatil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillati at-tafsiliyah. Jadi kalau ini kumpulan. Jadi kumpulan kaidah-kaidah. Kalau tadi ada agak aktif definisi yang pertama aktif. Kenapa? Karena ada al-ilmu, mengetahui, oh berarti aktif. Mengetahui kaidah. Gimana supaya bisa mengetahui kaidah? Kan gitu. Ada caranya nanti di dalam kitab usul fikih atau dalam kitab atau di dalam materi usul fikih. Definisi kedua menyatakan oh, usul fikih itu sudah kumpulan. Berarti sudah produk. Sudah produk. Ini agak pasif definisi yang kedua. Tapi tidak masalah karena ini memang perbedaan di kalangan ulama di dalam mendefinisikan usul fikih itu sendiri. Jadi kumpulan dari kaidah-kaidah dan pembahasan yang dengan kaidah pembahasan itu bisa dijadikan sarana untuk sampai memahami hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Apa dalil-dalil terperinci itu? Jadi dalil itu nanti ada dalil yang ijmali, ada dalil tafsili, ada dalil kulli, ada dalil juz'i. Kalau dalil ijmali itu global maksudnya. Nah, ya contohnya seperti di dalam Al-Quran itu ada bahasa perintah. Dikumpulkanlah perintah-perintah semuanya. Itu secara global. Tidak ditafsil. Nah, kalau kemudian ditafsil, ada perintah puasa, ada perintah haji, ada perintah sholat, ada perintah zakat. Itu namanya dalil tafsili. Jadi kalau kumpulannya menjadi bahasa lainnya itu disebut dengan dalil apa namanya? Dasar lainnya itu ada dalil kulli, ada dalil juz'i. Nanti akan ada perbedaan. Penjelasan di belakang supaya kemudian tidak melompat satu persatu, step by step.
Ini keterangan yang saya ambil dari kitab ilmu usulul fiqh li Abdul Wahab Khalaf. Jadi miliknya Abdul Wahab. Baik, saya lanjutkan kepada slide berikutnya. Nah, tujuan daripada usul fikih, maudhu'ul bahthi, objek pembahasan. Ya. Objek pembahasan daripada ilmu usul fikih. Ya, jadi ini tujuan, maksudnya ini adalah maudhu'ul bahthi, ruang lingkup ya, ruang lingkupnya. Ini belum diedit sama saya, nanti saya edit. Objek pembahasan daripada ilmu usul fikih adalah ad-dalilus syar'iyyul kullih, seperti yang saya katakan tadi itu. Dalil syar'i yang universal min haitsu ma yathbutu bihi minal ahkamil kulliyah. Yang universal dari aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum universal. Jadi nanti apa namanya itu, ada dalil kulli, ada hukum kulli. Ada dalil juz'i, ada hukum juz'i. Contoh, dalil kulli itu seperti yang saya katakan tadi, ada amar, ada nahi, ada ada khos, ya dalam usul fikih itu. Ada mutlak, ada muqayyad. Itu namanya dalil kulli. Ya, petunjuk yang sifatnya universal. Dari itu kemudian muncul namanya hukum kulli. Dari amar muncul hukum kulli namanya al-ijab. Muncul namanya hukum kulli namanya al-ijab. Dari amr muncul al-ijab. Al-ijab, an-nadab, al-ibahah, al-karahah. Nah, itu kemudian apa namanya? At-tahrim. An-nadab itu maksudnya sunnah, penyunahan. At-tahrim itu pengharaman, al-ijab pengwajiban, al-karahah pemakruhan, al-ibahah pembolehan. Apa itu? Kan masih universal, hukumnya itu masih universal. Diperoleh dari apa? Dari dalil-dalil kulli tadi itu. Kalau ijab diperoleh dari amr, sementara kalau at-tahrim diperoleh dari nahi, ya. Nahi itu dalil kullinya. Nanti dalil juz'inya apa? Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau dalil kullinya itu adalah al-amru, maka dalil juz'inya adalah aqimus shalah, atuz zakah, kutiba alaikumus syiyam, nudiya ila salati min yaumil jum'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Itu namanya dalil juz'inya. Nah, kan kumpulan dari perintah-perintah itu disebutnya dengan kata amr. Juznya dari itu banyak. Juz atau bagian perintah sholat, bagian perintah zakat, bagian perintah puasa, bagian perintah melaksanakan zakat, dan semacamnya. Di Al-Quran itu. Hukum kulli, ya demikian. Dari amr itu muncul hukum kulli. Hukum kulli seperti apa namanya? Al-ijab. Hukum kewajiban itu kan banyak. Kemudian diturunkan menjadi hukum juz'i, yaitu hukum yang sifatnya adalah parsial. Nah, kalau yang hukum kulli itu universal, maka ketika turun menjadi hukum parsial, dari hukum kulli ijab, maka menjadi ijabus shalah atau wujubus shalah, wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya haji, wajibnya melaksanakan sholat Jumat, dan lain sebagainya. Itu adalah maudhu'ul bahthi, objek pembahasan daripada pelajaran usul fikih ini. Terus kemudian, ini apa perbedaan dalil kulli dengan dalil juz'i serta hukum kulli dengan hukum juz'i ini? Ini penjelasannya sudah disampaikan tadi. Dalil kulli itu adalah dalil yang menggabungkan seluruh unsur-unsurnya. Seperti al-amru, an-nahyu, al-am, al-khas, al-mutlaq, al-muqayyad. Ini dalil kulli ini. Turunan dari al-amr ini maka disebut nanti dalil juz'i. Adalah dalil yang menunjukkan kepada satuan-satuan masalah hukum atau yang lainnya. Contoh, aqimus shalah ini turunan dari al-amr. Atuz zakah turunan dari al-amr. Nudiya ila sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah turunan dari kata amr. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu turunan dari al-amr. Kalau an-nahyu nanti turunannya adalah menjadi dalil juz'i seperti
Wala taqrabus salata wa antum sukara wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila wala tankihul mu'min wa la tankihul mu'minati wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Nah, di situ ada larangan-larangan, ada nahyu. Atau kemudian ada bahasa dalam Al-Qur'an seperti pelarangan innamal musyrikuna najisun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amhim hadza. Orang musyrik itu najis, maka tidak boleh kemudian masuk kepada Masjidil Haram. Nah, ini larangan-larangan. Turunan dari dalam. Turunan dari al-am banyak sekali. Banyak lafaz-lafaz am itu. Nanti keterangannya di belakang lah. Al-khos itu nanti turunnya juga banyak sendiri, mutlak, muqayyad juga. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek kajian fikih. Kalau tadi objek kajian usul fikih, sekarang objek kajian fikih. Karena ini kita akan mengkaitkan antara fikih dengan usul fikih. Hubungannya itu apa? Kalau fikih, itu objek kajiannya adalah perbuatan mukallaf. Fi'lul mukallaf. Kalau objek kajian usul fikih, dalil. Kalau fikih, perbuatan mukallaf. Fi'lul mukallaf. Min haitsu ma yathbutu lahu min al-ahkam syar'iyyah. Perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum. Contoh saya sekarang duduk ini. Bagaimana hukumnya Baidawi duduk ini di hadapan laptop ini untuk merekam Zoom ini? Haram? Ya tidak. Sunnah? Ya tidak juga, nggak ada dalilnya. Dilarang atau makruh? Ya tidak juga. Ini perbuatan baik kok menyampaikan. Terus apa? Berarti boleh. Boleh. Ini perbuatan saya duduk ini. Kalau saya nempelin orang, nah dilihat dulu. Kalau orang tersebut salah kepada saya, atau saya dalam rangka membela diri, ya boleh. Tapi kalau kemudian orang tidak salah, berarti kita zalim. Ya haram hukumnya, kan begitu. Itu objek kajian fikih, perbuatan seseorang yang berkaitan dengan hukum syar'i. Ini beda ya. Kalau usul fikih itu tidak ada kaitannya dengan orang, berkaitan dengan dalil. Fikih itu sudah menjadi konsumsi, sudah hukum yang sudah ready for use. Yang sudah siap guna. Lalu apa kemudian al-ghayah al-maqsudah min ta'allumi ilmi usulil fikih? Lalu apa kemudian tujuan daripada mempelajari usul fikih? Ini menerapkan kaidah-kaidah tadi yang saya katakan al-amru lil ijab, an-nahyu lit tahrim itu kepada dalil-dalil tafsili, diterapkan kepada aqimus shalah. Jadi ada kaidah bunyinya al-amru lil ijab. Perintah itu menunjukkan wajib. Kok ada dalil terperinci? Apa dalil terperincinya? Aqimus shalah. Nah, kalau kaidah ini dimasukkan kepada aqimus shalah nanti muncul gimana? Muncul hukum namanya wajibus shalah atau wujubus shalah. Jadi ngecop-ngecopkan begitu. Ada kaidah dicopkan kepada dalil terperinci, yakni Al-Qur'an itu tadi atau hadis ya. Agar bisa sampai kepada hukum syar'i yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. Seperti setiap dalil yang berbunyi, perintah itu menunjukkan wajib selama tidak ada indikasi yang mengarahkan kepada makna selain wajib. Karena ada perintah itu tak wajib. Contoh, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum kamu. Itu perintah. Apakah wajib juga? Menurut kaidahnya memang perintah itu menunjukkan wajib. Ya tidak. Kalau itu dikatakan wajib, maka Anda tidak makan, maka hukumnya haram, dosa Anda. Nah, itu berarti ada perintah yang kemudian tidak bermakna wajib. Inilah yang dikatakan al-aslu fil amri lil wujub hatta yudullad dalil ala khilafihi. Bahwa sungguhnya asal daripada perintah itu adalah wajib sampai kemudian ada karenah atau kemudian ada indikasi yang mengarahkan itu bukan untuk wajib tapi untuk makna yang lain, bisa untuk boleh, bisa untuk sunnah. Banyak nanti makna-makna dari perintah itu tidak hanya bermakna wajib, tapi perintah itu pada dasarnya untuk wajib. Agak ruwet memang belajar usul fikih ya, tapi senang nanti kalau Anda kemudian bisa paham. Karena nanti bisa tahu kronologis daripada hukum-hukum Islam ini. Kenapa kok bisa wajib? Kenapa kok bisa haram dan semacamnya? Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk begitu. Tidak ada kemudian dalam Al-Quran itu langsung muncul hukum wajib. Tidak ada. Ya harus dipelajari di tempat ini. Makanya Anda jangan kemudian percaya kepada ulama-ulama yang kemudian
sanad keilmuannya masih tidak jelas, kan begitu. Dikit-dikit mengharapkan, dikit-dikit mengkafirkan dan semacamnya. Apa itu kemudian thoriqul istinbatnya? Metode istinbat yang kemudian mereka itu lakukan. Kok gampang sekali kemudian kan begitu. Sudah pahamkah dengan kaidah-kaidah dalam pembahasan ini? Ya, begitu. Ini ilmu yang langka ini sudah ilmu usul fikih. Di Indonesia itu yang alim di bidang ilmu usul fikih itu setelah wafatnya Kiai Haji Sahal Mahfud ini sekarang adalah guru saya. Yakni Syekhina Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Ada juga yang alim juga, ada namanya Kiai Haji Afifuddin Dimyati, dan sekarang terbaru ini ada Kiai Haji Bahuddin Nur Salim, tapi beliau lebih konsen kepada tafsirnya. Kalau usul fikih itu Kiai Haji Afifuddin Muhajir sudah pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Terus kalau belajar ilmu fikih apa tujuannya? Ini menerapkan hukum-hukum syariat kepada setiap perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang saya katakan tadi itu. Tujuannya fikih itu begitu. Ini ada hukum misalkan. Ada hukum haram. Ini dicopkan kepada perbuatan manusia. Oh, dia berzina. Oh, ya berarti haram. Berzina itu menjadi haram. Berzina itu kan pekerjaan manusia. Tidak ada di dunia hewan tuh kata-kata sini. Mengumpat, mencaci maki, ya. Anda buat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Gitu kan. Jangan mencaci satu kaum pada kaum yang lain. Barangkali yang dicaci lebih baik daripada yang mencaci. Ya, berarti kan hukum mencaci itu Ini seperti makan itu boleh, nikah itu sunnah, sholat itu wajib dan sebagainya. Ya, berzina itu haram dan sebagainya. Oke, ini saya kira bahasan kita pada pertemuan perdana sekedar pemanasan terkait dengan ilmu ushul fikih. Pada pertemuan pekan depan itu nanti saya sudah akan membagi tugas kelompok. Yang itu Anda yang harus mempresentasikan. Syukur-syukur Anda bisa buat video seperti ini. Nah, nanti diupload di LMS. Kalau tidak bisa ngupload, bisa kirim ke saya nanti. Saya akan mengupload ya. Caranya Anda kemudian video ini diupload di YouTube. Anda buat channel di YouTube. Setelah itu kemudian linknya itu kirim ke saya. Nanti saya akan yang kemudian menampilkan kode sematnya sehingga kemudian video itu bisa dilihat oleh teman-temannya yang lain ketika presentasi. Pembagian tugas kelompok itu sudah ada. Anda silahkan dibaca di LMS, khususnya di topik kedua. Ilahuna, semoga ada manfaat dan barokah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.